Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Safitri Rofikiani, kelas PSF. Di sini saya akan mau menyampaikan materi tentang teori kebutuhan dari McClelland. McClelland telah mengajukan teori motivasi yang secara dekat berhubungan dengan konsep pembelajaran. Dia yakin sebagian besar kebutuhan N berasal dari budaya. Tiga dari kebutuhan yang dipelajari ini adalah kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. McClelland menyatakan bahwa ketika muncul suatu kebutuhan yang kuat di dalam diri seorang, kebutuhan tersebut memotivasi dirinya untuk menggunakan perilaku yang dapat mendatangkan kepuasannya. Contohnya, memiliki kebutuhan akan pencapaian yang tinggi dapat mendorong seorang individu untuk menetapkan tujuan yang menantang dan bekerja keras untuk mencapai kebutuhan tersebut. McClelland mengembangkan serangkaian faktor deskriptif yang menggambarkan seorang dengan kebutuhan yang tinggi akan pencapaian hal tersebut adalah suka menerima tanggung jawab untuk memecahkan masalah, cenderung menetapkan tujuan pencapaian yang moderat dan cenderung mengambil resiko yang telah diperhitungkan, menginginkan umpan balik atas kinerja. Teori kebutuhan McClelland dikembangkan oleh David McClelland dan rekan-rekannya. Teori tersebut berfokus pada tiga kebutuhan, yaitu pencapaian, kekuatan, dan hubungan. Hal tersebut didefinisikan sebagai berikut. Kebutuhan pencapaian, dorongan untuk melebihi mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. Kebutuhan kekuatan, kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Kebutuhan hubungan, keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Triliana, NIM 4022110159. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan akan afiliasi merefleksikan keinginan untuk berinteraksi secara sosial dengan orang. Seseorang dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi menempatkan kualitas dari hubungan pribadi sebagai hal yang paling tinggi. Dan oleh karena itu, hubungan sosial lebih didahulukan daripada penyelesaian tugas. Menurut McClelland sendiri, kekuasaan memiliki dua orientasi. Kekuasaan dapat menjadi negatif pada orang yang berfokus pada dominasi dan kepatuhan, atau kekuasaan dapat menjadi positif karena merefleksikan perilaku persuasif dan inspirasional. Tema dari McClelland ini sendiri adalah bahwa kebutuhan ini dipelajari melalui penyesuaian dengan lingkungan seseorang, karena kebutuhan itu perlu untuk dipelajari. Perilaku yang mendapatkan penghargaan cenderung lebih muncul suatu kebutuhan afiliasi atau kekuasaan yang tinggi dan dapat ditelusuri melalui sejarah penerimaan penghargaan atau perilaku sosial, dominan, maupun inspirasional. Sebagai proses pembelajaran, individu mengembangkan konfigurasi yang unik dari kebutuhan yang mempengaruhi perilaku dan kinerjanya. Teori McClelland ini sendiri mendapat sejumlah kritikan yang dimana di antara kritikan-kritikan tersebut terdapat beberapa fakta bahwa banyak bukti yang mendukung teori tersebut disediakan oleh McClelland dan rekan-rekannya yang lain. Seperti halnya penggunaan tes kepribadian psikologis proyektif oleh McClelland telah dipertanyakan karena dianggap tidak ilmiah. McClelland sendiri berpendapat bahwa kebutuhan akan pencapaian dapat dipelajari, bertentangan dengan sekumpulan literatur yang menyatakan bahwa akusisi dari motif secara normal muncul di masa kanak-kanak dan akan sangat sulit untuk diubah di masa dewasa. Yang terakhir, teori McClelland dipertanyakan dalam hal apakah kebutuhan tersebut diperoleh secara permanen. Diperlukan
penelitian untuk menentukan apakah kebutuhan tersebut yang diperoleh berlangsung selama satu periode waktu. Dapatkah sesuatu yang dipelajari dalam program pelatihan dan pengembangan dipertahankan dalam pekerjaan? Hal ini menjadi persoalan dan pertanyaan yang belum dapat dijelaskan oleh McClellan maupun pemikiran-pemikiran yang lainnya. Itu tadi merupakan materi yang telah saya presentasikan tentang teori kebutuhan dari McClellan. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi dan pengucapan kata yang belum tepat dan tidak benar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.